Di program Sapa Siang, saya Gita Markesri. Saudara, warga di posko pengungsian korban banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menerima pengobatan gratis dari tenaga medis sukarelawan. Sementara itu, agar tidak ketinggalan pelajaran, telah dibuka kegiatan belajar untuk anak-anak di posko pengungsian. Warga di posko pengungsian korban banjir bandang dan tanah longsor di Desa Simangulampe, Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mulai terserang penyakit. Warga mengeluh batuk, demam, ispa hingga diare. Puskesmas Bakti Raja dan sejumlah sukarelawan pun menggelar pemeriksaan kesehatan di posko pengungsian. Puskesmas juga menyediakan obat-obatan dalam jumlah yang cukup selama warga berada di pengungsian. Agar tidak ketinggalan pelajaran, anak-anak yang berada di posko pengungsian tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebagian anak melaksanakan ujian di salah satu tenda sukarelawan. Para sukarelawan pun berupaya menciptakan kondisi yang memadai agar anak-anak bisa ujian dengan tenang. Siswa PAUD dan taman kanak-kanak belajar di tempat yang terpisah, yaitu di salah satu rumah warga. Mereka tetap antusias dalam pendidikan, belajar bersama, bersukacita, karena mereka juga kita akan hibur mereka supaya jangan terlena dalam bencana yang ada terjadi di Bakti Raja. Pasca banjir bandang dan longsor, para pelajar mulai dari PAUD hingga sekolah menengah atas di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbang Hasundutan tidak bisa bersekolah. Kegiatan belajar di posko pengungsian diharapkan membuat para siswa tidak ketinggalan pelajaran. Henry Setiawan, Kompas TV, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Untuk mengetahui informasi terkini pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Henry Setiawan. Henry, selamat siang. Henry, bagaimana proses pencarian untuk hari ini? Apakah terus akan dilanjutkan atau seperti apa, Henry? Ya, Gita dan saudara, pencarian hari ke-7 ini masih terus berlangsung. Pada saat ini memang saatnya istirahat, tim SAR masih beristirahat sejenak untuk selanjutnya akan melakukan pencarian hingga pukul 18.00. Sistem pencarian yang dilakukan di hari ke-7 ini memang fokus pada beberapa zona, yakni zona 3 dan perairan. Di mana zona 3 ini berada di sebelah kanan jalan besar yang di mana terdapat tumpukan batu setinggi 4-5 meter yang ditutupin dengan lumpur. Seperti itu. Evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan sendiri melibatkan 15 alat berat yang diperuntukkan untuk mengorek bebatuan yang menimbun rumah-rumah warga di lokasi banjir bandang yang berada di Humbang Hasundutan ini. Begitu kita. Dengan anak-anak di sana di posko pengungsian, seperti apa keadaan mereka sekarang saat ini, Henry? Ya, Gita dan saudara, memang sebanyak 80 lebih warga diungsikan di posko pengungsian yang berada di kantor camat Bakti Raja yang tidak jauh dari lokasi banjir bandang ini. Dari anak-anak untuk mengantisipasi trauma yang berlebih akibat banjir bandang, memang Dinas Sosial ataupun Kementerian Sosial sudah datang untuk memberikan trauma healing, bukan hanya diberikan untuk para anak. Trauma healing ini juga dilakukan kepada orang-orang tua yang dianggap trauma akibat bencana alam banjir bandang yang berada di Humbang Hasundutan ini. Gita. Oke, kalau dari Dinsos sudah hadir untuk menangani anak-anak yang ada di sana, bagaimana dengan dokter yang ada di sana? Karena kabarnya di sana juga banyak warga yang terkena dengan ispa, Henry. Ya, benar sekali, Gita. Data terakhir di hari ke-6 kemarin memang hampir 70% warga ataupun pengungsi sudah mulai mengeluh penyakit, merasa sakit seperti ispa dan diare. Tim kesehatan dari puskesmas setempat memang standby 24 jam untuk menyediakan obat-obatan ataupun pengecekan langsung bagi pasien-pasien yang ataupun bagi korban-korban yang merasa sakit. Namun sampai saat ini memang di penyakit yang dialami oleh para pengungsi masih relatif ringan dan belum ada penanganan khusus. Dan dapat kami sampaikan, tadi sekitar pukul 11 pencarian memang mengalami kendala. Ada beberapa operator alat berat mengalami
sengatan listrik. Ada dua operator yang terkena listrik dan saat ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat, seperti itu. Gita. Henry Setiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Terima kasih atas laporan Anda, Henry.